Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian tetap berada dalam kesehatan dan lindungan Allah. Nah, di sini saya pribadi akan menjelaskan tentang makalah yang sudah pernah saya buat, yaitu psikopatologi dalam psikologi barat dan psikologi Islam. Ingin tahu? Yuk kita simak. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa arti dari psikopatologi? Psikopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan jiwa dan gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan skizofrenia dan banyak lainnya. Di psikopatologi sendiri itu berusaha memahami gejala, penyebab, dan penanganan di dalam gangguan ini. Nah, di dalam penjelasan video ini saya pribadi akan menjelaskan tentang psikopatologi di dalam psikologi barat dan psikologi Islam. Psikologi barat melihat gangguan jiwa dari ilmiah, medis, dan empiris. Pendekatannya pun dipengaruhi oleh satu, biologi, seperti ketidakseimbangan kimia di dalam otak. 2. Psikodinamik, seperti konflik bawah sadar. 3. Behaviorisme, gangguan jiwa bisa dilihat dari hasil pembelajaran dan lingkungan yang salah. 4. Kognitif, akibat pola pikir irasional. 5. Humanistik dan sosial, lingkungan dan kurangnya aktualisasi diri. Dalam praktiknya, psikologi barat menggunakan diagnosis seperti DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental, atau ICD-10. Penanganan dilakukan seperti psikoterapi, obat-obatan, dan intervensi sosial. Namun, salah satu kritik terhadap psikologi barat adalah pendekatannya yang cenderung sekuler dan memisahkan dimensi spiritual dari manusia. Nah, kita lanjut psikopatologi dalam pandangan Islam ya. Psikopatologi dalam psikologi Islam berbeda dengan itu. Psikologi Islam melihat manusia sebagai makhluk jasmani, akal, dan ruhani, sehingga gangguan jiwa tidak hanya disebabkan oleh faktor biologis atau psikologis, tapi juga bisa berasal dari kelemahan iman, gangguan hati, atau jauhnya seseorang dari Tuhannya atau Allah SWT. Nah, contohnya itu ada depresi, bisa dipahami sebagai kondisi lemah spiritual, ketidakikhlasan, atau hilangnya tujuan hidup yang berkaitan dengan akhirat. Nah, selanjutnya ada kecemasan berlebih, bisa timbul karena kurangnya tawakal atau terlalu bergantung pada dunia. Dalam sejarah, tidak seperti tokoh seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan Ar-Razi telah membahas gangguan jiwa bahkan di rumah sakit jiwa Islam. Pertama di Baghdad abad ke-8, pasien dirawat dengan terapi spiritual seperti zikir, doa, dan pendekatan Al-Quran. Nah, di sini ada perbedaan kuncinya nih dari psikologi barat dan psikologi Islam. Dari sumber penyakit, kalau barat menggunakan biologis, lingkungan, dan mental. Jika Islam bisa dari dosa, imannya lemah, atau kerusakan gaib. 2. Tujuan penyembuhannya. Barat, agar pasien kembali berfungsi secara sosial dan produktif. Islam, agar hati tenang dan dekat dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, 3. Metode penyembuhan. Barat menggunakan metode terapi kognitif, obat-obatan, sedangkan Islam menggunakan zikir, taubat, sholat, tilawah, dan pendekatan spiritual lainnya. Nah, kesimpulannya, psikopatologi dalam psikologi barat dan Islam itu memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda. Psikologi barat kuat dalam metode ilmiah dan sistematis, sementara psikologi Islam berbeda, yang mementingkan keselamatan hati dan jiwa dalam hubungannya dengan Sang Pencipta. Idealnya tidak bisa mengintegrasikan. Nah, idealnya kita bisa mengintegrasikan keduanya, memanfaatkan ilmu modern tanpa meninggalkan dimensi rohani, agar manusia tidak hanya sembuh, namun juga kembali kepada ruhnya. Mungkin cukup sekian ilmu yang bisa saya sampaikan dari beberapa makalah atau ringkasan makalah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Billahil hidayah wa taufiq.